Saudara seiman, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan sesuatu yang dinantikan oleh umat Islam dan dianjurkan bagi yang mampu. Setelah berkurban, disunnahkan untuk menyantap sebagian daging kurban dan segera dibagikan dengan ketentuan tertentu. Serta kulit hewan kurban dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Pada momen tersebut, banyak dari masyarakat Indonesia yang suka menjual kulit dan kepala hewan kurban. Motifnya beraneka ragam. Ada yang karena berada di daerah dengan tingkat kemampuan ekonomi tinggi, sehingga jumlah hewan kurban di daerah mereka sangatlah banyak. Karena saking banyaknya daging kurban, mereka tidak punya banyak waktu untuk mengurus kulit dan kepala hewan kurban tersebut. Atau mungkin ada sebagian orang yang mempunyai motif ingin menghemat biaya operasional, sehingga kulit dan kepala hewan kurban tersebut dijual. Nah, saudara seiman, bagaimana hukum sebenarnya menjual kulit hewan kurban tersebut? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya berikut ini. Masalah kulit, man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurbanlah baginya. Akhirnya panitia takut menjual kulit hewan kurban, dipotong kulit tadi halus-halus, masukkan ke plastik, bagi. Sampai ke rumah, masyarakat tak tahu mengolah kulit, akhirnya dibuang ke depan rumah. 3 hari sesudah itu kampung bau bangkai, gara-gara kulit. Oleh sebab itu maka kulitnya ini cari yang bisa mengolah kulit. Ada saudara kita yang bisa mengolah kulit jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Ada yang bisa mengolahnya jadi souvenir, oleh-oleh gantungan kunci. Ada yang bisa mengolahnya jadi gendang rebana. Ada yang bisa mengolahnya menjadi sampul jok mobil. Ada yang bisa mengolah kulit menjadi jaket. Nah, panggil dia www.kulit.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau membeli kulit? Ya. Berapa harga kulit ini satu? 100.000. Nah, ini ada 30 kulit kali 100.000, 3 juta. Duit tadi dibagikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Nah, tak, jijik mau. Duit mau? Mau. Merubah kulit menjadi duit boleh. Kulit kotor, bau, berlemak, jijik, dirubah menjadi duit. Ada yang mengolah, duitnya tetap diserahkan balik, bagus. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan sampai mubazir, dipotong, digunting kulit, oh dimakan tidak, dimanfaatkan tidak, padahal bisa untuk sekolah. Kalau 3 juta itu bisa untuk sekolah anak yatim, sebulan 50.000, 600.000 bisa terbayar uang sekolah dia, MDA, SMP, sanawiyah, pondok pesantren. Daging korban itu dibagikan, termasuk kulit-kulitnya dibagikan, tidak boleh dijual, termasuk kulit. Nah, ini aslinya semacam itu. Yang kedua, kulit tidak boleh dijadikan upah bagi sang penyembelih. Dan sang penyembelih tidak boleh menjadikan upahnya dari daging korban. Kadang penyembelihnya nakal, mentang-mentang dia nyembelih langsung dia ngambil daging yang terbesar. Enggak boleh begitu dia. Kalau nyembelih, hitungan berapa sih nyembelih satu? Tolong ingatkan para penyembelih, karena kita mendengar di sebuah tempat itu kalau nyembelih sapi langsung dia ngambil pahanya satu, bawa pulang. Kenapa? Dia penyembelih. Ini enggak. Jadi tidak boleh daripada daging itu dijadikan bayaran daripada penyembelihan, atau kulit yang tidak boleh dijadikan bayaran untuk penyembelihannya. Baik. Tapi
seseorang tukang sembelih boleh mengambil kulit sebagai bagiannya. Misalnya, senangnya dia kulit, bukan sebagai gaji daripada penyembelihan. Boleh diambil, saya tidak suka daging, saya sukanya kulit. Ambil kulit. Tapi tidak dijual kulit tidak boleh. Nah, sekarang ada kulit banyak banget, karena kambing kurbannya banyak, kulitnya banyak. Lalu, dibagikan orang nggak bisa mengolah. Lalu bagaimana? Panitia boleh menjual kulit kurban tersebut, panitia. Menurut mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia juga Imam Abu Hanifah, boleh menjual kulit. Karena kalau dibagikan tidak manfaat, semua orang belum tentu bisa mengolah. Boleh menjual kulit tersebut, kemudian hasilnya dikembalikan kepada orang yang berhak menerima korban tadi. Jadi kulit dijual, dibagikan lagi. Dibagikan kepada yang menerima korban, ditumpangkan daging atau sebagainya, seperti itu. Jadi boleh dijual menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah. Boleh dijual, tapi yang jual panitia, kemudian nanti ditumpangkan bersama daging-daging yang dibagi. Itu lebih maslahat zaman ini, bolehlah kita mengambil pendapat ini. Karena apa? Kita banyak kulit itu buang-buang, kulit di ini, akhirnya ya berantakan. Dikasihkan orang, nggak bisa ngolah. Ngolah kulit nggak gampang. Maka dijual saja oleh panitia, kemudian panitia itu membagi uangnya bersama daging-daging yang dibagi. Itu diperkenankan dalam madhab selain madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum, madhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga madhab selain dari madhab Malik. Ini saja insyaallah. Ini kemudahan ya, tapi selagi masih bisa dibagi dan bermanfaat bagi mereka, bagilah sesuai dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dari penjelasan Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa berkah kurban yang meliputi daging, kulit, kepala, dan tanduk semuanya tidak boleh dijual. Sehingga hukum menjual kepala, kulit hewan kurban adalah haram, kecuali panitia yang menjual dengan alasan tertentu pula, baik karena terlalu banyak kulit hewan kurban, kurangnya minat warga, ataupun tidak pandainya warga dalam mengolah kulit hewan kurban tersebut. Panitia boleh menjual, tapi hasilnya tetap dibagikan kepada yang berhak menerimanya.